memang saya lanjutkan ini Pak David ya. Iya, iya. Nah ini jadi waktu pemilihan itu ya tentu banyak yang Bapak tawarin kan di sana, sehingga di periode yang pertama nggak terpilih, terus yang berikutnya terpilih. Ini ngomong-ngomong pakai duit nih, pakai sajen ya ini? Atau itu memang orang niat bener niat mau milih Pak Aris karena memang Pak Aris keren gitu? Ada sesuatu visi yang ditawarkan oleh Pak Aris. Oke, siap Pak David. Ini saya cerita juga ini kaitannya pemilihan. Jadi kita ini waktu pemilihan itu Pak David sebetulnya ini sedang. Jadi waktu pemilihan yang pertama itu di 2012 kalau nggak salah, waktu itu cuma kita single 2 orang. Saya dengan beliau Bapak Salimin. Selisih kita hanya selisih sekitar 40 suara. Buset. Suara kita yang rusak aja sekitar 30 suara lebih yang rusak. Di situ terus pemilihannya kedua antara iya dan tidak ini Pak David. Kenapa tidak? Karena lawan kita gajah-gajah Pak David. Asik. Iya. Lawan kita gajah-gajah. Sehingga saya berpikir 2 kali. Waduh, iya apa enggak? Pak itu istri memang sempat ragu-ragu waktu itu, tidak mengiyakan saya maju kembali. Karena memang luar biasa Pak David ketika di desa ini kayak tadi dalam masa pemilihan kepala desa. Kalau sampai enggak kepilih ini luar biasa malunya Pak David. Wah, luar biasa sampai 2 kali ya Pak. Iya, sampai mau minggat lah. Asik, sampai mau minggat. sampai mau minggat dari kampung. Waktu itu. Tapi itu kan saking saya enggak, itu sudah lewat, artinya sudah lewat. Iya, artinya masyarakat mulai percaya dengan apa yang Pak Aris tawarin gitu. Yang jelas kan setelah pemilihan itu selesai ya kan, kepala desa itu terpilih, dilantik, kepala desa ini kerja. Tup kerja. Masyarakat ini menilai karena masyarakat nggak bodoh. Mereka menilai kinerja kepala desa ini. Sempat juga ini Pak David, saya jadi sekretaris desanya 6 tahun. Mengundurkan diri. 1 tahun saya mengundurkan diri jadi kepala sekdesnya Pak Salimin, kepala desa yang lama. Saya mengundurkan diri, lanjut di periode berikutnya saya maju atas restu istri tentunya, dan juga dorongan dari beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda mendorong saya untuk maju kembali. Terus saya sampaikan bahwa di periode ini jujur aja, kalau di periode awal saya siap untuk amunisi, mohon izin Pak David, uangan gitu Pak David kira-kira. Di periode ini saya nggak punya duit sama sekali, nggak punya duit saya, jujur aja. Betul ya? Iya, status saya ini hanya guru honorer. Apa yang didapat guru honorer? Gaji 750.000 Pak David 1 bulan. Kalau saya harus mengeluarkan 200-300 juta itu dari mana? Kira-kira seperti itu. Sehingga hanya bermodalkan niat, bismillah, semangat, dan juga support dari istri, keluarga, dan juga beberapa juga masyarakat lah ya yang mendukung saya, tim sukses saya, alhamdulillah saya maju. Akhirnya maju, memberanikan diri. Saya tawarkan kepada masyarakat, belajar dari kepala desa yang lama ini, kinerjanya seperti ini, bla 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 bla, itu jadi celah saya untuk menyampaikan kepada masyarakat. Seandainya saya terpilih nanti, ini saya akan buat program seperti ini visi misi saya buat desa wisata di sini, walaupun memang sebenarnya potensi wisata di sini sangat minim sekali Pak David. Cuman tuh saya akan coba untuk berbuat, saya yakinkan bahwa kepada diri saya, kepada masyarakat, bahwa ketika kita punya keyakinan dan punya semangat, pasti Allah akan memberikan jalan, kira-kira seperti itu. Jadi itu saya masuk ke visi misi, saya sampaikan ke masyarakat, program-program saya saat ini yang terpilih, salah satunya yaitu pelayanan prima, terus transparansi anggaran, terus banyak sekali yang saya sampaikan di program saya waktu pencalonan itu. Sehingga alhamdulillah masyarakat yakin kepada saya, walaupun tanpa duit, tanpa dikasih duit, memilih saya Pak David. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan biasa nih Pak David, mohon maaf. Tapi ya itu memang udah jalannya gitu Pak. Nah, jadi kalau yang jelas itu garisan tangan Pak David. Bener. Karena saya nggak bisa Pak jadi kades itu Pak.
kalau saya bisa, waduh, Pak Aris kalah sama saya pasti. Gitu, Pak. Putus lagi, Pak. Halo, ya pemirsa, ini itu. Jarak untuk diketahui jarak tempat tinggal saya dengan Pak Aris ini kalau ditempuh dengan kendaraan roda 4 itu sekitar 2 jam. Jadi saya ada di Bandar Lampung, Pak Aris ada di Lampung Selatan, Kalianda. Jadi ini kita memang daring ya, karena situasi COVID juga. Nah ini kita lanjut nih Pak Aris. Jadi kalau putus-putus ya harap maklum, situasi yang penting masa depan kita nggak putus Pak. Nah, jadi gini Pak, tentu selain spirit ingin mengubah atau memperbaiki pemerintahan desa, tentu Pak Aris udah nilai kan, desa Bapak itu sebenarnya potensinya apa sih yang bisa digali sehingga itu menjadi motif bagi Pak Aris, oh gue harus jadi Pak Kades nih, kalau gue jadi Pak Kades gue bisa buat A, B, C karena ada potensi. Nah kalau boleh tahu, potensi di desa Bapak itu apa ya Pak? Saya dengar kabarnya dulu itu kayaknya itu jadi kampung jamu apa ya? Atau gimana Pak? Bisa ceritain Pak? Jadi gini Pak David, untuk kampung ini kemarin sekitar 1 bulan 2 bulan yang lalu kita coba untuk memetakan desa kita, coba untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa kita, sekiranya untuk bisa kita tidak lanjuti. Apa yang harus kita perbuat ketika kita sudah bisa memetakan potensi yang ada. Dan memang setelah kita petakan, saya nggak sendiri bersama tim, akhirnya ini saya buatkan makalah ini makalah. Ini mengerucut kepada adalah untuk desa kita adalah untuk mengacu ke agropolitan desa Bumijaya. Oke. Ya, untuk agropolitan. Kita mayoritas adalah petani, 90% penduduk kita adalah petani, 1000 kakak mempunyai lahan pertanian dan lahan rumahan yang mayoritas juga punya bisa dimanfaatkan, sehingga untuk desa kami memang sudah kami petakan untuk agropolitan desa Bumijaya, kita arahnya ke situ. Dan kebetulan alhamdulillah kita manfaatkan lahan-lahan yang ada, potensi-potensi yang ada yaitu pertanian. Kita buatkan jamu jenisnya, tanaman-tanaman yang lain seperti padi dan sebagainya untuk bisa jamu dimanfaatkan. Itu gimana Pak jamu itu Pak? Apa produksi di kampung itu memproduksi jamu atau tanaman-tanamannya atau itu orang yang datang berkunjung ke sana ada kayak semacam angkringan tapi bukan kopi, bukan kafe, angkringannya ngejamu gitu. Wah, ini keren juga. Iya. Jadi gini, Pak David, jadi kan alhamdulillah kita juga sudah punya Dasa Wisma, kita kembangkan Dasa Wisma itu, kelompok terkecil di desa, Dasa Wisma. Apa itu Pak Dasa Wisma? Arahan, Dasa Wisma, kita kerahkan Dasa Wisma itu untuk yang biasanya Dasa Wisma hanya mencatat penduduk yang meninggal, yang lahir, yang pergi. Nah, kita manfaatkan mereka untuk menanam toga. Setelah mereka menanam toga dan juga sayur mayur, kita kerjasama dengan beberapa pihak. Salah satunya adalah Sido Muncul, karena memang alhamdulillah, alhamdulillah desa kita ini, warga kita atau kelompok Dasa Wisma itu bisa meracik membuat bahan-bahan yang ada seperti jahe, temulawak, kencur dan kunyit itu menjadi serbuk jamu. Alhamdulillah itu diminati oleh pihak Sido Muncul. Akhirnya kita kerjasama dengan beliau. Alhamdulillah juga masyarakat juga senang dengan konsumsi mereka mengkonsumsi ini senang karena memang manfaatnya luar biasa. Nah itu keren tuh Pak. Kalau misalnya di orang kampung mana potensi ikoniknya itu jamu ya Bumijaya itu orang datang ke sana disuguhin jadi kafe-kafenya itu isinya minum jamu gitu kan. Itu enggak gitu kan? Iya Mas. Jadi memang saya cerita dari awal. Awal ini sebenarnya kan memang program saya waktu di 2012 yang lalu. Waktu saya mencalonkan diri, seandainya saya terpilih, saya akan berbuat seperti ini. Terutama target utama kita adalah lapangannya memang mangkrak, yang nggak terawat. Nah itu kira-kira. Ini yang target utama, karena posisi lapangan ini juga di tengah-tengah desa, bisa dikatakan jantungnya kota. Seperti itu. Inilah yang akan dikembangkan. Nah sehingga alhamdulillah pada pemilihan yang lalu saya terpilih,
Ya itu yang saya eksekusi pertama, alun-alun itu. Jadi pagar depan itu saya robohkan, laju saya sebenarnya saya musyawarah dulu. Setelah musyawarah selesai, tahapan-tahapan kita lalu sudah selesai, lalu kita robohkan, kita bangun menggunakan dana DD. Senilai 200 juta. Alhamdulillah, setelah dibangun, memang bahasa Jawanya itu kejatuhan pulung ini, Pak David. Iya, kejatuhan pulung. Betapa tidak saya juga kaget begitu dibuka, launching pertama itu pengunjung sampai angka 8.000 Pak David. Saya sampai terheran-heran, apa yang mereka ini lihat, pikir saya kan cuma mereka hanya angkring-angkringan aja, angkringan memang kita berdayakan masyarakat lokal yang mempunyai seni budaya seperti jarana, jaipongan, kita manfaatkan mereka, pencak silat. Itu mungkin Pak. Jadi kalau misalnya budaya lokal itu dijadikan atraksi pementasan rutin, entah itu nari, entah apa, anak-anak adik-adik di kampung dikasih stage yang di alun-alun itu, ya malam-malam minggu itu kan, wah jarang loh Pak kita ngelihat pementasan seni, pementasan apa jaranan gitu ya, atau yang ya begitulah. Jadi mungkin itu yang menarik. Jadi perlu dikelola dengan serius kayaknya alun-alun dan atraksi desa itu Pak, supaya jadi daya tarik. Karena kalau desanya nggak rame Pak, dan membuat desa rame, supaya rame itu nggak ada lain. Jalan keluarnya sih menurut saya cuma bikin atraksi ya, bikin event gitu. Nah, kalau desa itu dikunjungi orang, jadi rame, artinya kalau desa kita cuma 10 orang, saya dan Pak Aris jualan uduk, yang beli cuma 10 Pak. Tapi kalau 1.000 orang, berarti 1.000 yang beli. Nah gitu. Jadi artinya kalau kita bisa menciptakan kejadian-kejadian, momen-momen, nah mungkin itu yang menjadi salah satu daya tarik dan bisa jadi PAD buat desa Bapak gitu. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi memang pemirsa ini untuk diketahui ya, desa saya pernah jalan-jalan ke Budaya ini luar biasa memang dari sisi jamunya dan sebagainya. Tapi yang paling menarik memang SDM dan aparatur desanya karena penggeraknya ada di situ. Nah, spiritnya ini yang nggak ada lawan menurut saya. Nah, begini Pak. Ini ngomong-ngomong nih Pak, ini agak nggak enak nih kalau ditanya. Iya. Saya berharap sih dijawab ya. Apa itu Pak? Nakut-nakutin saya ini. Pak Aris ini kan pejabat Pak. Pejabat desa. Ya, pejabat desa itu sama kelasnya Pak, punya BUMDes ya. Artinya kalau negara punya BUMN, punya uang, punya ruang gitu. Nah, artinya di desa itu Bapak nomor 1 lah. Manusia nomor 1. Ngapain aja pasti didengerin, ngapain aja pasti bisa, ya kan? Nah, saya bertemu juga dengan beberapa pejabat desa yang seperti itu. Tapi ada bedanya nih. Kabarnya Bapak bilang, aku ini kades paling miskin. Apa iya Pak? Mas David, masih inget toh kata-kata itu. Iya. Bisa cerita? Iya. Masa, saya nggak percaya Pak kades miskin itu, nggak percaya. Iya. Jadi gini cerita Pak David. Ya. Memang latar belakang saya pendidik, guru ya. Memang dari ya bisa diterka aja Pak David untuk guru honor itu berapa. Nah, saya menjabat kepala desa ini cuma baru berapa bulan dan seperti itu. Itu ditilik lagi honor kepala desa itu cuma berapa Pak? Gaji kepala desa. Anak saya 3, istri baru 1. Asik. Itu di Bumi Jaya, satunya tadi. Iya, itu. Jadi memang kalau dari segi finansial memang insya Allah kalau saya sendiri punya pedoman. Yang penting saya bisa makan, istri saya bisa makan, anak istri saya bisa makan. Saya bisa berkegiatan yang panas dan hujan. Kalau yang lain-lain udahlah apa kata yang di atas saja. Ini kan pernah juga saya ke PMD sering sekali karena memang hampir setiap minggu atau mungkin dalam waktu 2 minggu sekali saya ke PMD. Ya itulah, saya selalu ditemani oleh teman setia saya, Fit. Motor Fit tadi. Ya itu. Naik motoran lah ya Pak ya. Ya motoran terus Pak David. Luar biasa. Kita nggak pakai mobil karena kebetulan alhamdulillah belum punya mobil, masih belum punya mobil. Gitu. Tapi kan nggak mengurangi. Saat ini masih belum. Ya. Nggak mengurangi apapun itu Pak. Gitu. Insya Allah tidak mengurangi apapun, tetap semangat Pak David. Tetap semangat.
Tetap semangat, insya Allah tetap semangat. Nah, yang saya katakan miskin bukan hanya karena miskin materi saya, lebih spesifik lagi miskin jaringan Pak David. Miskin dukungan sekarang ini. Iya ya, saya katakan miskin bukan hanya miskin karena materi yang saya miliki. Bayangkan Pak David, dalam 1 minggu atau 2 minggu sekali ini, saya ke instansi-instansi terkait, entah itu ke Perkim, ke PU, ke dinas-dinas pendidikan dan terkait, supaya untuk bisa mendapatkan dukungan dan support dari mereka, supaya apa? Desa ini cepat ada perkembangan, cepat ada pergerakan. Karena pun saya sadar betul setelah saya jadi kepala desa, mereka berbilang dana desa ini sangat besar sekali, sekian miliar, kira-kira seperti itu, 1 miliar, kira seperti itu per desa. Pada kenyataannya setelah saya menjadi kepala desa, 1 miliar itu tidak ada apa-apanya Pak David. Ketika kita bagi untuk infrastruktur, untuk pemberdayaan dan sebagainya, dalam kurun waktu 1 tahun paling cuma bisa bangun untuk infrastruktur jalan, itu maksimal itu sudah 900 meter. Cuma 1 kilo. Kalau kita mau fokuskan ke situ ya bisa mencapai 2 kilo. Sedangkan jalan yang ada di tempat kita luar biasa banyak sekali. Sehingga ketika saya sendiri selaku kepala desa tidak berkomunikasi, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dinas-dinas terkait, mustahil program yang memang sudah saya programkan dalam RPJM ini nggak akan bisa terselesaikan Pak David. Maka solusi utamanya saya harus ke sana. Dan selama saya jalan-jalan ke sana itu belum ada yang nyantol sama sekali Pak David. Sehingga saya menyampaikan ke kawan-kawan saya, ini gadis paling miskin. Itu. Udah naiknya motor beat, cari jaringan kemana-mana, minta bantuan, gak dikasih-kasih. Capek. Rasanya capek. Luar biasa. Ya, hampir mencapai kalau sharing gimana Pak? Nih gini, saya ngebayanginnya gini. Ini agak ekstrim Pak Kades. Anggap aja Pak Kades itu pengusaha ya, jabatan Kades sama dengan direktur, anggap misalnya. Punya karyawan, ya kan, punya karyawan. Terus punya jenis usahanya macam-macam nih. Ada alun-alun, ada jamu, ada wisata, itu jenis usahanya. Nah, nama perusahaannya Bumi Jaya, nama perusahaannya. Dikasih modal 1,5 miliar. Ya kan? Nah, dari modal 1,5 miliar itu tentu untuk operasional gaji karyawan, operasional bayar listrik, ya kan, operasional yang administrasi lain-lainnya. Nah, tentu ada sisa. Sisanya ini jadiin modal untuk usaha. Dan misalnya usaha untuk pengembangan BUMDes-nya atau alun-alun tadi dan sebagainya. Jadi modal sisa 1,5 miliar itu adalah sebagai modal bagi direktur, yaitu direktur utamanya Bumi Jaya. Nah, kira-kira bisa nggak Pak di mindsetnya dirubah kayak gitu sehingga kita bisa nargetin tahun depan ketika saya dikasih modal 1,5 miliar, 2 miliar, itu uang akan saya modalin untuk beberapa usaha sehingga di tahun berikutnya saya punya desa ini, perusahaan saya punya omset sekian miliar. Gitu. Nah, siap Pak David. Sehingga dana desa itu jadi remah-remah rengginang aja. Nah, kira-kira bisa nggak kayak gitu Pak Kades? Kalau kita berpikirnya agak sedikit ekstrim. Jadi, insya Allah siap Pak David. Kita efektif dalam penggunaan dana desa, khususnya untuk operasional saja. Tapi saldo yang dimiliki itu dijadikan tepat sasaran, gitu. Tepat sasaran. Ya tentu untuk kebutuhan warga ya kita penuhi, tapi kayaknya menurut saya sih Pak Kades itu kan CEO juga gitu, CEO sebuah pemimpin perusahaan juga namanya Desa Bumi Jaya itu. Nah, penting rasanya berpikir tentang entrepreneur juga supaya kita nggak ngandelin dana desa, tapi dana desa itu menjadi modal gitu, menjadi modal kita untuk mengelola baik pemerintahannya maupun usaha-usaha yang ada di desa. Nah, itu memungkinkan nggak tidak seperti itu Pak Kades? Itu sebenarnya Pak David yang memang menjadi PR kita, sehingga kami rajin sekali ke dinas-dinas terkait, instansi terkait,
kami ke sana, bermain ke sana, yang sehingga kami minta untuk disupport untuk kaitannya dengan itu, karena memang sangat minimnya dana desa untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan di desa. Untuk menggerakkan mesin di desa, karena memang alhamdulillah kita semuanya mesin ini sudah oke semua, Karang Taruna oke, PKK oke, Dasa Wisma kelompok terkecil dari desa itu sudah oke semua. Cuma ketika pun mereka tidak diberikan permodalan, ya bohong. Bohong. Ketika mereka nggak diberikan akses, ya bohong. Ketika semuanya harus tertumpu kepada dana desa, bohong. Ini saya harus cari solusi dari sini. Bagaimana solusinya? Ini tugas tanggung jawab saya untuk menyelesaikan PR ini semua. Ini. Dan mereka ini masyarakat kalaupun nggak difasilitasi oleh pemerintah desa juga bohong. Nah ini pemerintah pun dari desa, pemerintah kabupaten maupun provinsi maupun pusat memang harus bersinergi, tidak bisa enggak. Instansi-instansi lembaga pemerintahan semuanya harus bersinergi. Ketika tidak bersinergi, bohong juga ketika mereka berbicara, ayo bangun Indonesia, ayo bangun wilayah kita, di daerah kita, bohong. Ketika mereka masih mengkotak-kotakkan, bohong. Itu. Sehingga kemarin juga, ya jujur aja Pak David, kami juga sempat mentok ya, dalam arti mentok sudah seolah-olah mencapai ke titik jenuh. Males saya sudah jalan-jalan ke Pemda lagi. Males saya udah hubungin orang-orang lagi, jaringan-jaringan dinas saya. Males saya. Karena nggak pernah ada titik temu. Mereka tuh nggak pernah mau mendengarkan kita. Kalau kesah kita itu nggak mendengarkan. Saya ngoceh persentase di satu instansi. Di hadapan mereka kepala dinas, di hadapan mereka bapak staf-stafnya. Persentase saya di depan. Pun nihil hasilnya, gitu kira-kira. Sehingga saya mencapai titik jenuh seperti itu. Saya harus bagaimana? Ya oke lah, kalau memang dana desa ini yang harus saya kelola, ya sudah lah, nggak apa-apa lah. Cuma saya nggak bisa menafikan, saya ini manusia punya rasa cemburu Pak David. Cemburu Pak David saya ini. Betapa Pak cemburu. Mereka yang nyantai-nyantai dapat program, saya yang nggak dapat program Pak David. Itu. Okay. Cuman insya Allah, iya, karena memang yang ada di pikiran saya hanya satu, semangat. Yang nomor 2 adalah semangat, yang nomor 3 semangat Pak David. Udah. Karena ketika saya bekerja tanpa progres, non progres saya tidak mau. Lebih baik saya mundur jadi kepala desa. Buat apa kepala desa kalau cuma duduk-duduk aja, nggak punya program, nggak punya progres peningkatan kinerja, buat apa? Tidak seperti itu Pak. Ya mungkin. Ya, alhamdulillah sih udah. Yang perlu kita Pak Kades perlu konkretkan adalah aktivitas ekonomi Pak. Jadi kalau kita aktivitasnya pembangunan, ya hasilnya adalah pembangunan gitu kan. Kalau aktivitasnya pemberdayaan masyarakat, ya tentu hasilnya adalah masyarakat yang diberdayakan. Nah, tapi kalau jadi begini Pak David, mohon maaf saya potong ini. Ini di desa ini luar biasa Pak David. Mengelola desa itu mengelola negara, sama halnya mengelola negara. Negara kecil itu desa. Betul Pak. Pernak-pernik di dalam ini sangat luar biasa, banyak sekali Pak David. Sangat luar biasa sekali. Kalau kita hanya fokus ke infrastruktur, jadilah infrastruktur. Tapi hal-hal lain akan tertinggal. Iya. Ketika kita berpikir kedua target inilah yang akan berjalan. Pun ini nggak akan pernah bisa maksimal. Karena apa? Terbagi 2. Apalagi ketika ini akan terbagi menjadi 10 ataupun 20, otomatis ini semuanya nggak akan pernah bisa maksimal. Sehingga saya tadi di awal sampaikan bahwa perlu ada sinergitas. Antar lembaga, antar instansi terkait, harus ada sinergi. Nah, desa ini semuanya bisa masuk, peternakan bisa masuk, pertanian masuk, PU, Perkim, semuanya masuk di sini. Iya. Semuanya bisa di sini. Beda seperti ngelola sekolahan, karena saya juga pernah ngelola sekolahan, itu hanya di Kemendikbud itu aja yang bisa kita koordinasi. Tapi kalau desa bisa. Itu kira-kira kalau semuanya saling bersinergi, sangat bagus. Oke, kira-kira seperti itu. Kita tinggal buat rencana jangka menengahnya, apa program-program yang harus di ini, target-target desa itu apa yang harus di ini, kita lebih spesifik, seandainya usaha untuk bumdesnya, seandainya peternakan, apa margin yang bisa didapat, gitu kira-kira. Nah, izin Pak David saya sampaikan juga di ini, kesempatan mumpung ini jarang-jarang saya bisa ngobrol sama Pak David ini. Sekalian saya tuahkan aja sekalian. Siap. Iya, kalau kita berbicara masalah dana desa, ini setiap pencairan dana desa, kalau di desa kita kurang lebih sekitar 900 juta untuk DD-nya. Sekitar 900 juta. 900 juta itu kalau kita berbicara masalah dengan panjang jalan, infrastruktur dan gorong-gorong dan sebagainya itu, estimasi perhitungan saya itu
Saya habis jabatan selama 6 tahun, ya habis masa jabatan saya, ganti lurah lagi, sampai 3-4 kali lurah, infrastruktur nggak selesai. Ini belum yang lain loh ya. Ini 900 juta mutlak untuk infrastruktur semua. 4 kepala desa nggak akan selesai. Maem tuh jalan gitu ya. Iya, makan tuh jalan. Ya, seperti itu Pak David. Memang perlu ini Pak, perlu inovasi memang Pak. Betul itu. Ya, nah saya temukan ini di Smart Village Pak David. Saya temukan ini di Smart Village. Luar biasa Smart Village. Ketika mereka nggak bersemangat, desa-desa ini nggak bersemangat. Woi, ketinggalan jauh mereka itu berarti pandangan saya. Ini ketemu saya di Smart Village. Luar biasa Smart Village. Ini luar biasa. Iya. Nah, mungkin sehingga walaupun secara mandiri akan saya lakukan Smart Village karena memang bagus. Pun walaupun saya nggak mendapatkan program, nggak jadi project PLTSN ini seperti itu ya. Pun saya siap untuk jadi siap untuk mengikuti program Smart Village itu sendiri. Karena apa? Karena memang di dalam itu luar biasa sekali. Sangat menantang sekali. Iya. Inilah desa sesungguhnya ya Smart Village. Iya. Bisa menggerakkan semua mesin yang ada di desa itu ya. Betul. Yang saya mau. Buat orang yang menerima ini secara positif, dia akan tergerak nih Pak sebenarnya. Kalau desanya yang males-malesan ya jadi males dia. Iki kata dia gitu kan. Pusing. Input data penduduk aja tempat kita 6.000. Bisa dibayangkan input data 6.000 penduduk. Karena apa? Permasalahan kecil satu ini permasalahan Pak David. Satu permasalahan saya berikan kepada David ini. Ini dari masa ke masa ini penduduk ini nggak pernah sinkron data penduduk. Di Capil ini penduduk kita Bumi Jaya ada 6.000. Di desa ini cuma ada 5.000. Nah ini. Nggak sinkron. Sehingga perlu diadakannya validasi data kependudukan. Ini terjadi lagi di pilkada atau pilpres atau di pileg. Ini data selalu nggak sinkron. RT sekian ada warga 200, kenyataannya cuma ada 150. Ya 50 hangus. Nah, masa iya ini akan terjadi terus? Sehingganya apa? Saya kemarin briefing dengan kawan-kawan aparatur desa, saya perintahkan ke mereka untuk supaya validasi data penduduk harus sinkron ini. Data penduduk harus sinkron ini. Selanjutnya kita unggah di web. Semua orang bisa melihat. Semua mata bisa melihat berapa penduduk Bumi Jaya. Si A, si B, si C ini tinggal di RT mana? Ada di situ semua alamatnya. NIK-nya berapa? Ada semua di situ alamatnya. Sampai denah lokasi tanah rumahnya. Akses jalan menuju rumahnya pun ada di situ. Di Smart Village program itu nanti, di webnya itu nanti. 6.000 input data 6.000. Bisa dibayangkan Pak David. Butuh waktu berapa? Iya. Saya target 1 bulan selesai. Iya. Wah, luar biasa. Saya target 1 bulan selesai. Ya mudah-mudahan nih Pak Aris kepengennya kesampaian. Nah, kalau boleh tanya terakhir nih Pak Aris. Dalam waktu dekat, apa sih yang pengen Pak Aris lakukan terhadap desa dalam situasi Covid ini? Sehingga kita bisa menghadapi ini, ya kalau dibilang baik-baik saja ya tentu tidak. Ini sedunia masalahnya, pusingnya sedunia gitu. Tapi nggak perlu juga kita pusingkan terus-menerus gitu. Nah ini apa kiat Pak Kades mungkin bisa jadi inspirasi buat saya, buat kawan-kawan lain dalam mengelola desa, mendorong harus ada ekonomi, mendorong manusianya, tambah Covid lagi. Wah ini kayaknya mumetan Pak Kades nih. Iya betul Pak. Iya. Kalau bahasa pondokan atau bahasa pesantrennya itu murokat. Iya. Mumetnya itu tumpuk-tumpuk Pak David. Tumpuk-tumpuk. Iya. Tersusun. Iya, kira-kira seperti itu. Memang yang saya lakukan untuk sementara ini, saya lebih fokus karena memang anggaran tersebut semua ke Covid. Saya lebih fokus untuk program-program ke 2021, selain memang program target utama kita di angka 2-3 bulan ini, saya lebih fokus ke Smart Village. Penataan itu untuk hal-hal yang mengarah ke Smart Village, itu yang memang saya lebih tekankan, selain daripada kita turun ke bawah memberikan pengarahan sosialisasi ke masyarakat, bahwa jangan sampai ini pandemi ini jadi kendala untuk kita. Ayo kita bangkit. Karena saya yakin dan tahu betul, tidak mungkin pemerintah ini bisa menyikapi ini semua seterusnya, nggak bisa. 1 tahun ini pemerintah sikapi ke pandemi ini sudah bangkrut negara. Ini sampai 2 tahun ini, kita kayak mana? Sehingga yang paling utama adalah saya turun ke masyarakat,
yang paling saya tekankan adalah ketahanan pangan itu mereka, supaya mereka tidak selalu tergantung dengan pemerintah atau pihak lain. Mereka seperti itu. Dan harus tetap semangat untuk kelanjutan hidup kita, kira seperti itu. Wes, gitu aja Pak David. Terus semangat ya, karena memang luar biasa capeknya Pak David. Tapi ya apa nih risiko kan gitu kira-kira. Iya. Oke, baik. Pulang kantor jam 6. Iya, sama-sama Pak David. Terima kasih atas waktunya udah cerita tentang proses awal jadi kades sampai ngejalaninnya, kemudian ditambah COVID ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan Pak Aris apa yang menjadi visi, menjadi misi, dan yang tadi dibilang bahwasanya saya adalah kades paling miskin, kemana-mana naik motor Beat, itu nggak jadi penghalang buat Bapak untuk membangun dan beribadah, membangun desanya. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua, terutama buat adik-adik di bawah kita, generasi terus ketika nanti sudah selesai pendidikannya, jangan tinggalin desa, karena di desa itu semuanya ada ruang, ada orang, ada peluang, dan punya uang sebenarnya. Apa saja ada di desa itu. Nah, tinggal dengan situasi digitalisasi dan pandemi ini sebenarnya memaksa kita untuk belajar semakin cepat memahami tentang digitalisasi hari ini. Dan kita bisa terhubung dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, dan orang bisa jadi apa saja di zaman sekarang ini, Pak. Mungkin itu dari pertemuan kita daring ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili teman-teman dari Kampung Jagoan, mewakili teman-teman dari program Smart Village Provinsi Lampung. Semoga ini bisa memberi efek, memberi dampak positif untuk Pak Aris Mustafa dan teman-teman di aparatur Desa Bumi Jaya, juga buat semua yang ada masyarakat secara keseluruhan di Bumi Jaya. Itu saja dari kita Kampung Jagoan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih, kita jumpa lagi di sesi yang berikutnya dalam pembicaraan yang berbeda dengan Pak Kades jagoan lainnya di seluruh Indonesia. Salam keren Kampung Jagoan.